Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema niat terdalamnya untuk masa depan kalian. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini. Bagaimana niat terdalamnya untuk masa depan kalian. Kalau kita lihat energinya di sini, saya melihat memang ada seseorang yang sepertinya ingin bisa membuka lembaran yang baru ya bersama dengan kamu, karena dia udah melihat kamu sebagai masa depannya. Di sini ada Ace of Pentacles, yang artinya dia ingin memberikan ya sesuatu yang stabil, sesuatu yang bisa dia pertanggungjawabkan, bisa dia berikan kebahagiaan untuk kamu. Karena kamu orang yang penting di dalam hidupnya, untuk saat ini dan juga selamanya. Makanya jika pada saat ini ada sesuatu yang membuat kalian mungkin tidak terhubung, tidak terkoneksi, mungkin ada jarak, mungkin ada perpisahan ya, tidak ada komunikasi, dia melihat itu semua hanya sementara. Karena dengan hadirnya kartu Six of Swords menunjukkan bahwa dia akan segera kembali untuk kamu. Kartu ini menunjukkan dia sudah memperoleh kesadaran yang lebih tinggi, yang pada akhirnya membuat dia bisa berpikir dengan lebih jernih pada saat ini. Karena mungkin sebelumnya dia begitu kekanak-kanakan ya, dia mungkin begitu labil, tidak dewasa, terlalu emosional ya, jadi nggak seimbang pada saat itu. Ditambah lagi jika ada suatu permasalahan, konflik yang masih menggantung ya sampai saat ini, itulah yang membuat dia termotivasi untuk bisa segera menyelesaikan semuanya, agar kalian bisa bersama kembali, agar kalian bisa menyambut masa depan yang bahagia. Sebenarnya di sini dia sayang banget ya sama kamu. Kita bisa lihat dengan hadirnya kartu Queen of Wands. Gak ada lagi orang yang dia sayang ya sampai sedalam ini kecuali kamu. Ya. Dia melihat kamu begitu baik. Dia melihat kamu begitu spesial ya. Dia melihat kamu segala-galanya di dalam hidupnya. Karena hanya kamulah yang mampu menerima dia apa adanya, mencintai dia dengan setulus hati, dan dia merasakan ya energi positif yang ada di dalam diri kamu. Itulah yang membuat dia nyaman sama kamu di sini. Ya, terlepas apapun yang mungkin sudah terjadi di antara kalian berdua, tapi dia ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik, lebih positif, ya, lebih aktif, agar hubungan ini bisa berhasil seperti yang dia rencanakan. Oke, kita lihat lagi energinya. Ada Queen of Pentacles, ada Wheel of Fortune, dan ada The Hangman. Saya melihat di sini ada energi Pisces, Libra, kemudian ada Sagittarius, ada Capricorn ya, dan juga Leo. Di sini
memang saya merasakan ada energi yang stuck ya. Mungkin kamu merasa hubungan ini stuck, tidak kemana-mana, tidak ada tujuan, tidak ada masa depan, ya. Mungkin kamu merasa pesimis atas hubungan ini, namun bisa vice versa, ya. Tapi siapapun yang pesimis, ya, di sini sebenarnya hal tersebut ataupun energi tersebut ada dan juga kamu rasakan karena kamu tidak memperoleh kejelasan, karena kamu tidak benar-benar melihat ada suatu peluang yang baik gitu untuk hubungan ini, makanya kamu jadi ragu. Ya, namun bisa vice versa, bisa jadi ini adalah energi dia karena dia merasa insecure, dia merasa bahwa dia belum cukup baik untuk kamu, dia sadar sudah banyak menyakiti hati, mengecewakan kamu dan membuat kamu jadi kurang respect ya sama dia. Kamu menginginkan perubahan, kamu menginginkan transformasi, ya, baik mungkin dari sikapnya maupun juga tentang hubungan kalian ke depannya. Karena sebenarnya kamu ingin sekali ya memiliki komitmen yang stabil. Kamu sangat menghargai kestabilan di sini. Kamu nggak suka kalau misalkan ada seseorang yang jadi pasangan kamu dan dia itu kayak on off. Dia labil, kadang dia datang, kadang dia pergi sesukanya, atau mungkin dia begitu emosional, dia begitu kekanak-kanakan, ya kamu nggak sanggup di sini. Kamu capek, kamu lelah, dan energi kamu terkuras banyak. Makanya jika kamu berhubungan dengan seseorang yang seperti itu dan dia ingin kembali lagi, maka kamu berharap bahwa dia sudah berbeda gitu ya, sudah menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk menjalin komitmen dengan penuh energi yang positif. Saya melihat sebenarnya di sini dia banyak merindukan kamu ya. Dia kangen, tapi dia diam. Kenapa dia diam? Mungkin karena dia gengsi. Dia malu ya untuk mengungkapkan rasa rindunya, rasa kangennya. Jadi dia lebih banyak memendam aja. Dia lebih banyak menahan aja rasa kangennya sendirian. Ya, karena dia malu juga ya atas segala hal yang telah dia lakukan sama kamu. Tapi ternyata dia juga yang gak bisa move on. Dia juga yang gak bisa melepaskan kamu dari pikirannya, dari hatinya. Kemudian di sini ada Seven of Cups, Nine of Cups, dan Nine of Swords. Ada energi water sign ya. Saya melihat di sini juga cukup kencang. Ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Mungkin pada saat ini kamu sedang bingung ya. Kamu sedang dihadapkan pada beberapa pilihan yang harus kamu ambil untuk langkah kamu ke depannya. Ya, kamu tidak ingin membuat kesalahan, kamu tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama ataupun jatuh ke lubang yang sama lagi. Tentunya kamu berproses di sini juga, ya, menjadi seseorang yang lebih baik. Kamu ingin hubungan yang tentunya bisa sama-sama diperjuangkan ya, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Karena banyak juga yang saya lihat di sini yang sudah ingin segera menikah, ingin segera bisa membentuk sebuah keluarga yang bahagia, ya, memiliki keturunan. Dan memang saya melihat ada energi penantian yang sangat-sangat besar di sini untuk sebagian di antara kamu. Karena kalau kita lihat dengan hadirnya kartu Knight of Cups, bisa jadi ini adalah seseorang yang memang sudah kamu kenal sebelumnya, atau kamu juga akan dihadapkan pada seseorang yang baru yang akan datang. Makanya di sini kamu punya banyak pilihan sebenarnya. Ya, dalam waktu dekat kamu akan tentunya bisa memilih ya siapa nantinya yang akan kamu pilih. Tentunya kamu bisa mendengarkan intuisi kamu, kata hati kamu, agar kamu bisa mendapatkan ya hasil yang terbaik dan juga untuk bisa bersatu dengan jodoh kamu yang sebenarnya.
Kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Knight of Cups dan Nine of Swords, sebenarnya ada seseorang yang sepertinya sampai stres gitu ya, dia memikirkan kamu. Semakin dia memikirkan kamu, dia semakin banyak galau. Dia semakin tertekan dengan situasi ini. Ya, dia merasa sedang menjalani karmanya atas apa yang telah dia perbuat sama kamu. Dia kesulitan tidur di malam hari. Bahkan di saat tidur pun, dia memimpikan kamu. Dia memikirkan apakah rencana-rencana dia, apakah niat terdalam dia untuk bisa bersama dengan kamu di masa depan, untuk bisa menikah dengan kamu di masa depan itu akan terwujud atau tidak. Itu yang dia cemaskan pada saat ini. Karena bisa jadi ada energi cemburu juga yang membuat dia semakin galau. Ya. Dia takut kamu bersama dengan orang lain dan benar-benar move on dari dia, benar-benar meninggalkan dia selamanya. Ya, dia overthinking banget di sini dengan hadirnya kartu Nine of Swords. Makanya dalam waktu dekat dia ingin segera mengawali komunikasi, dia ingin mengatakan ya pikiran dan perasaan dia yang sebenarnya yang selama ini hanya dia pendam sendiri aja. Namun di sini akan dia ungkapkan secara jelas, secara nyata untuk kamu. Ya, karena dia ingin kamu tahu bahwa dia selalu mencintai kamu kapanpun dan dimanapun, bahkan di saat kalian tidak ada komunikasi. Oke, kita lihat lagi. Ada kartu Six of Cups. Ada Page of Cups. Ada kartu The Empress. Saya menangkap ada energi manipulatif ya di sini. Bottom of deck ada Five of Wands. Sepertinya dia adalah seseorang yang cukup keras kepala juga, karena dia kayak ingin segala keinginannya tuh harus dipenuhi dalam cara apapun, sekalipun harus memanipulasi orang lain. Di sini dengan hadirnya kartu Six of Cups, dia menyadari bahwa kamu kesal ya dengan sikapnya tersebut. Makanya di sini dia kayak banyak kesedihan, banyak penyesalan. Dia tahu dia belum bisa jadi yang terbaik untuk kamu. Mungkin selama ini dia selalu menyudutkan kamu, dia selalu tertutup, dia pasif, ya, tidak memberikan perhatian yang sepantasnya. Dia tidak memahami kamu, jarang memberikan waktu untuk kalian berdua. Dia mungkin begitu sibuk dengan pekerjaan atau apapun ya yang dia lakukan di luar sana. Jadi di saat nantinya kalian bertemu lagi, saya melihat di sini dia kayak akan menunjukkan ya perubahannya tersebut, di mana dia akan lebih banyak meluangkan waktu, dia akan banyak mungkin ngajakin kamu jalan, menghabiskan waktu bersama, have fun ya bersama. Karena dia tidak ingin kehilangan kamu lagi, dia tidak ingin hubungan ini hancur lagi atau berpisah lagi. Dia ingin menurunkan ego serta gengsinya. Ya, ada Five of Wands. Karena selama ini dia selalu bergantung sama egonya, sehingga dia melupakan, ya, seakan-akan melupakan cinta yang dia miliki untuk kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat dari Oracle. Bagaimana niat terdalamnya untuk masa depan kalian. Sepertinya ada seseorang yang memantau kamu ya di sini,
Atau bisa vice versa, mungkin kamu sedang memantau dia juga ya, karena kamu mungkin kangen juga sama dia. Bagaimanapun dialah yang membuat kamu jadi nyaman ya. Dia mampu membuat kamu jadi jatuh cinta sama dia. Tapi memang di satu sisi yang lain kamu juga gak bisa melupakan ya tentang hal-hal yang buruk yang mungkin telah dia lakukan. Makanya kamu kayak ya bimbang juga, dilema juga ya. Dan kamu akan jauh lebih bahagia jika kamu melihat perubahan yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar janji-janji aja yang dia ucapkan. Pada saat ini, ya, saya melihat antara kamu dan dia sebenarnya sama-sama sedang healing. Dan semesta menyarankan ya kepada kamu untuk bisa self-love dulu terlebih dahulu pada saat ini, jika kamu saat ini sedang sendiri. Ya, buatlah diri kamu bahagia, mungkin dengan hobi kamu, mungkin dengan hal-hal yang menyenangkan, mengunjungi tempat-tempat yang indah, atau sekedar menenangkan diri dengan bermeditasi. Ya, tarik diri kamu dari segala fokus yang negatif. Ya, dari energi kesedihan, galau, atau perasaan tidak lengkap, tidak utuh. Ya, karena sebenarnya kamu sangat-sangat dicintai sama orang ini. Ya, siapapun yang kamu fokuskan. Ya, dia sering memantau kamu, dia sering memantau media sosial kamu. Dia sering melihat foto-foto kamu. Tapi memang dia belum berani ya untuk benar-benar take action untuk menghubungi kamu, tapi dalam waktu dekat ini dia akan mengambil resiko. Ya, karena dia tidak ingin terus-menerus mengulur waktu dan nantinya akan kehilangan kamu. Di sini, dia yakin bahwa kamu adalah jodohnya. Dia yakin bahwa kamu adalah seseorang yang dikirimkan semesta untuk dia, dan kamu adalah anugerah terindah yang pernah hadir di dalam hidupnya. Makanya dia ingin merebut kamu kembali, dia ingin datang lagi ya untuk mendapatkan hati kamu, untuk bisa menjadi pasangan kamu, untuk bisa mencintai kamu, memahami kamu ya, memahami batin perasaan kamu lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena sejauh apapun ya dia terpisah dari kamu pada saat ini, tapi dia tetap merasakan ikatan batin yang sangat kuat. Dia merasakan ada ikatan soulmate, twin flame, ya, ikatan jodoh yang tentunya nggak bisa dia abaikan begitu saja. Makanya di sini dia ingin kembali ya untuk menjemput kamu, untuk menjemput takdirnya. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.